Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Intan Pratiwi NIM 2018-017189 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbedaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta tahun 2020, studi empiris pada pemerintah kabupaten atau Kota Yogyakarta. Latar belakang pada penelitian saya yaitu penetapan pandemi COVID-19 oleh Presiden sebagai bencana darurat nasional sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 merupakan peristiwa yang dapat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan seperti sektor perekonomian, sektor pariwisata, dan sektor lainnya. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing. Secara umum, kondisi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang mengalami penurunan berdampak pada penerimaan PAD yang diterima. Kondisi tersebut juga memunculkan permasalahan yang perlu diteliti untuk mengetahui dampaknya selama masa sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi periode penelitian, yaitu periode Mei 2019 sampai Desember 2020, jumlah sampel yang digunakan yaitu 10 bulan sampel sebelum dan 10 bulan sampel pada masa pandemi COVID-19, serta sampel yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari penerimaan pemerintah kabupaten atau kota Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, satu, apakah terdapat perbedaan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan terhadap penerimaan pajak restoran di Yogyakarta sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020? Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak restoran di Kota Yogyakarta sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama teori Black Swan, teori Evans Study, dan teori struktural fungsional. Definisi variabel, yaitu pajak hotel merupakan pungutan pajak daerah terhadap orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan dan atau rumah makan. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan yang dimaksudkan dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan jenisnya termasuk jasa boga atau catering. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yaitu pada populasi penelitian ini yaitu menggunakan seluruh bulan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta penerimaan dari PAD di Kota Yogyakarta sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Sampel penelitian yaitu sampel dari 10 bulan sebelum adanya pandemi COVID-19 dan 10 bulan pada saat pandemi COVID-19. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik cluster sampling dan purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif, uji normalitas, dan uji parent sample t-type. Untuk hasil penelitiannya, yaitu yang pertama uji normalitas pada 3 variabel menghasilkan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, uji parent sample t-test menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima, dan untuk pajak restoran memiliki nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima, dan PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,143 lebih besar dari 0,05, maka H3 ditolak. Berikut hasil penelitian dari uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan juga uji parent sample t-test. Untuk pembahasannya yaitu analisis perbedaan penerimaan pajak hotel sebelum dan pada masa pandemi COVID-19, hasil penelitian menyatakan bahwa H1 diterima, ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak hotel sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, analisis perbedaan penerimaan pajak restoran sebelum dan pada masa pandemi COVID-19, hasil penelitian menyatakan bahwa H2 diterima, ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak restoran sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, analisis perbedaan penerimaan PAD sebelum dan pada masa pandemi COVID-19, hasil penelitian menyatakan bahwa H3 ditolak, ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PAD sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut terjadi karena pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya yang sah. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yaitu penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 terdapat perbedaan secara signifikan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga pemerintah memperlakukan usaha pencegahan dan penanggulangan virus COVID-19 dengan melakukan pembatasan terhadap seluruh warga negara sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah khususnya Kota Yogyakarta. Yang kedua, penerimaan pajak restoran di Kota Yogyakarta sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 terdapat perbedaan secara signifikan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga pemerintah memperlakukan usaha pencegahan dan penanggulangan virus COVID-19 dengan melakukan pembatasan terhadap seluruh warga negara sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah khususnya Kota Yogyakarta. Yang ketiga, penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Hal ini terjadi karena adanya sumber dana lain yang dapat menutupi kebutuhan PAD di Kota Yogyakarta, yaitu sumber dana dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pajak daerah lainnya. Cukup sekian presentasi saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.